Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu, Ruteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin, SVD. Hari ini Senin 24 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 13, ayat 10 sampai 17. Kita diingatkan untuk selalu prioritaskan kasih dan keselamatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa, mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk prioritaskan kasih dan keselamatan dalam hidup kami. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar sensitif menanggapi kebutuhan sesama kami yang sungguh membutuhkan pelayanan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatan itu? Karena dia keturunan Abraham." Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah prioritaskan kasih dan keselamatan. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajar dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak.
Ketika melihat wanita itu, Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus sungguh luar biasa. Ia bukan hanya mengajar, bukan hanya membekali manusia yang percaya kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran tentang Tuhan, tetapi lebih dari itu, Ia memberi kebahagiaan dan kehidupan baru bagi mereka yang sudah lama merindukan suatu pembaruan dalam hidup. Dalam rumah Tuhan, Yesus Kristus sendiri menjamah ibu yang sakit itu dan memberinya kehidupan baru, kesembuhan dari penyakitnya. Dengan kekuatan kata-kata, Yesus menyembuhkan dia. Ini satu peringatan bagi kita bahwa dalam keadaan apa saja, entah sehat atau sakit, tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Pergilah ke rumah Tuhan. Persembahkan diri kita kepadanya. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Kalau sakit, berilah diri kita seutuhnya dengan penuh iman kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan kita. Yang pasti bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita, dan Dia tahu situasi kita. Tetapi Tuhan juga membutuhkan inisiatif kita untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Tuhan membutuhkan kita untuk menyampaikannya kepada Dia. Sesudah penyembuhan terjadi, kepala rumah ibadat sangat gusar hatinya karena Yesus menyembuhkan ibu itu pada hari Sabat. Ia mengingatkan hadirin, katanya, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Dengan pernyataan ini, kepala rumah ibadat mau ingatkan hadirin dan yang sakit supaya menghormati dan menjaga ajaran hukum, ajaran agama Yahudi, tentang hukum dan aturan agama Yahudi. Karena bagi mereka, Sabat adalah hari Tuhan, hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menyembuhkan orang lain. Bagi mereka, hukum adalah hukum, dan hukum harus diprioritaskan. Melanggar hukum itu berarti berdosa. Pernyataan kepala rumah ibadat ini langsung ditanggapi oleh Yesus. Yesus langsung membuka matanya dengan satu kenyataan yang selalu dibuat oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Bahwa mereka sering atau selalu melepaskan lembu dan keledai pada hari Sabat. Itu berarti mereka bekerja melayani binatang-binatang pada hari Sabat. Yesus mengkritik sikap mereka. Menurut Yesus, apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat ini dianggap sebagai satu perbuatan yang munafik. Benar, hari Sabat adalah hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari keselamatan, hari kasih. Yesus sungguh sadar dan sangat sadar akan hal itu. Karena itu,
Yesus langsung menyembuhkan wanita yang sakit itu. Ia memberi keselamatan, memberi kesembuhan kepada wanita ini pada hari Sabat. Hari memuji dan memuliakan Tuhan. Hari menyelamatkan sesama. Dan Yesus menjalankan satu pelayanan kasih. Kasih dan keselamatan harus diprioritaskan. Keselamatan manusia harus diutamakan, harus diprioritaskan. Kasih dan keselamatan harus diprioritaskan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus sangat mengasihi manusia, apalagi orang yang dikuasai oleh iblis. Perempuan yang disembuhkannya adalah perempuan yang dirasuki roh. Yesus sadar akan tugasnya, bahwa ia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari genggaman iblis. Karena itu, Yesus dalam hidupnya selalu prioritaskan kasih dan keselamatan. Satu peringatan bagi kita semua, supaya selalu berbuat yang sama, yaitu prioritaskan kasih dan keselamatan, melayani kebutuhan sesama yang betul-betul sungguh membutuhkan pelayanan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa. Semoga Tuhan selalu membantu dan menyadarkan kita agar kita selalu prioritaskan kasih dan keselamatan dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan Tuhan, dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.